baru pertama di Indonesia ya. Cukup menghebohkan. Ya cukup menghebohkan secara teknis. Banyak yang ngira itu editan. Iya banyak yang, ternyata nah itu banyak yang post mengira. pro, dikirain post pro. Pernah nggak disuruh bikinin visual untuk pemerintah gitu misalnya? Pernah, Nah, misalnya wajahnya, let's say Jokowi gitu misalnya. pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, itu apa? Kalau salah bahaya itu. Ini saya tahu arahnya Halo, selamat datang. Kita jumpa lagi di Hot Dog Show. Ya, ini acara ngobrol-ngobrol bersama Shaggy Dog, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dan mereka juga kawan lama ya. lumayan. Teman bercanda kalau tuh jadi. Kalau ketemu gitu langsung ketawa, ketawa. Ya, selamat datang buat Lepas Kendali Kolektif di sini sore ini bersama Hanes dan juga Gilang. Ya, apa kabar? Baik. Baik ya. Seger-seger ya, anak. Apa video mapping itu sering kena sinar dari layar komputer, jadi mukanya seger. Apa kabar Mas Hanes dan Gilang? Baik, Baik ya. Mas Heru. Oke. Nah, kita ketemu di sini di Hot Dog Show, dan mungkin teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton juga belum tahu video mapping itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Tidak apa ya, mungkin kalau orang-orang udah, kalau lihat mapping udah pernah, tapi secara teknis kan mungkin belum banyak yang tahu itu. Nah, sebenarnya video mapping itu penjelasan singkatnya tuh seperti apa sih? Oke, kalau penjelasan singkatnya video mapping itu adalah memproyeksikan cahaya ke terhadap media tertentu, Ya. dan kita menciptakan ilusi di media tersebut. Oke. Simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Terus bagaimana dulu awalnya kok bisa melakukan video mapping ini? Awalnya dulu gimana? Tahun berapa dulu? Kalau tahunnya itu sekitar tahun-tahun 2013 ya, awal. Udah lama ya? Udah lama. Cuman sebelumnya itu aku main visual dulu sebagai visual joki di salah satu cafe di Jogja. Ya. Nah dari situ mulai tertarik nih. Sebenarnya visual joki pada tahun itu sama juga menggunakan proyeksi juga. Kalau sekarang kan udah lebih banyak ke LED, walaupun bisa disebut itu juga mapping juga. Ya. Cuman medianya kalau dulu masih benar-benar proyeksi menggunakan proyektor. Cuman kalau video mapping itu memang lebih apa ya? Lebih spesifiknya tuh emang video mapping itu yang menggunakan proyeksi cahaya. Oke. Jadi waktu itu awalnya dimulai dari visual joki ya? Ya, tahun 2007. Di Liquid ya? Di Liquid. Waktu itu aku sering dugem kan. Ketemu ini ketemu dia biasanya di dekat operator sound engineer gitu ya? Iya, kalau dulu awalnya di atas. Ya, dulu belum bisa. Iya, belum bisa pesen yang selamat datang Mas Heru gitu kan, belum bisa ya. Nah, kalau sekarang kan kalau kita main ke mana, ke diskotik, ke klub gitu, bahkan nggak ada yang nyebut diskotik sekarang, ke klub gitu kan, welcome apa gitu tuh belum bisa dulu ya. Dulu birthday. Ya. Dan kalau Gilang juga awalnya sama seperti itu atau enggak? Enggak, kalau aku awalnya lebih ke ngulik ke animasi, maksudnya animasi. Terus kebetulan dulu satu kontrakan, terus itu bikin kayak biji ya, nggak bisa lepas. Berdua terus. Terus aku sempat juga di Liquid, tapi aku yang desain. Jadi aku desain, terus Mas Hanes yang animasi, terus diproyeksikan. Jadi kalau Gilang lebih ke kontennya ya? Ya. Sampai sekarang juga seperti itu? Kalau sekarang udah saling mengisi, tergantung kebutuhan klien. Ya. Oke. Ya. Aku dengar juga bahwa Lepas Kendali ini bukan hanya di
nasional aja, tapi udah sampai ke luar negeri juga ya. Kalian melakukan video mapping sampai ke luar negeri itu, kalau nggak salah aku dengar salah satunya di Rusia ya. Iya. Sudah sampai sana ya. Itu bagaimana kok bisa sampai sana? Itu ada satu kolektif, terus kita bareng-bareng ikut apply ya dulu, maksudnya apply di salah satu festival di Rusia namanya iLight. Kok iLight sih, apa namanya? Circle of Light. Circle of Light. Ya. 2 kali berturut-turut, kita 2 kali berturut-turut masuk 5 besar. Yang kedua kita berangkat ke sana. Oke. Jadi berapa lama di sana? 10 hari. 10 hari. Sekitar 10 hari. Aku dengar di sana nggak ada air putih ya, vodka ada. Vodka terus. Ya, jadi kalau di Jogja sendiri, kalau nggak salah, kita punya festival video mapping atau visual video mapping. Festival video mapping ya. Kita punya Sumonar ya waktu itu ya. Waktu itu. Ya, dan kedepannya bakal ada lagi nggak Sumonar itu? Kalau Sumonornya nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa? Karena sedang sibuk masing-masing internal kita. Mungkin ya nggak tahu. Mungkin akan ada atau mungkin ya mungkin bisa ada bisa nggak. Nah itu jadi pekerjaan video mapping ini sekarang ini bukan sekedar sambilan tapi udah menjadi pekerjaan utama dan luar biasa sibuknya ya. Selain pernah di Rusia, di mana lagi kalau di luar Indonesia? Kalau di luar Indonesia tuh masih yang apply ya. Jadi kan Singapura dulu, Japan ya. One Minute Japan kita pernah. Kan biasanya ada lomba itu, kompetisi video mapping lah, kita kadang kirim. Submit aja. Oke. Secara perkembangan video mapping di Indonesia itu seperti apa? Apakah dimulai dari mungkin Jakarta dulu atau mana dulu itu? Enggak juga sih sebenarnya. Ya. Kita teman-teman khususnya di nasional di Indonesia itu saling muncul waktunya itu sini ya. Setelah 2013 itu berangsur-angsur setiap tahun itu kota ini mapping apa, kita di sini mapping apa. Jadi banyak muncul juga kolektif baru video mapping. Kalau sampai sekarang di dunia mungkin pernah nggak kalian kayak dari mana sih asal usulnya teknik video mapping ini gitu? Pernah ada orang Jepang ya? Jepang mapping di BNI tahun 2006 2007 apa ya? Sebesar itu juga udah gede gitu? Enggak full. Sebenarnya udah lumayan banyak, seperti kawan kita Gato Lata gitu. Oh iya. Tapi dia lebih ke cuma kan kawannya kecil-kecil. Oh iya. Mungkin terkait sama itu ya, kalau video mapping yang masif itu kan perizinan, terus alat dulu kan masih jarang susah. Padahal nggak merusak apa-apa ya? Nggak merusak apa-apa. Merusak visual aja. Merusak secara visual. Iya, ya teman-teman, buat kalian yang belum tahu juga bahwa video musiknya Debut yang judulnya Roots ini bekerja sama dengan Lepas Kendali ya. Nanti kita bisa lihat di insertnya, dan itu mungkin baru pertama di Indonesia ya. Cukup menghebohkan. Cukup menghebohkan secara teknis. Itu sampai harus nyari treadmill dicat dia sekarang tuh. Green screen. Treadmill karena supaya agar kita bisa kelihatan jalan ya. Iya. Terus banyak yang ngira itu editan. Iya, banyak yang mengira post pro, dikirain post pro. Iya, dikira itu post pro, padahal kita benar-benar menembakkan visual itu di seputar Jogja, di gedung-gedung ya, jam 2 malam. Ya, kita keliling Jogja untuk bikin video mapping Debut itu. Sempat baru setengah kita kena hujan, terus genset mati, pending sehari. Ya, setelah jadi orang-orang pikir itu ini editing ya. Post pro.
Dan ya beberapa temanku sih bilang itu terlalu advance buat orang Indonesia katanya. Ya. Jadi dipikirnya orang iki maksudnya biasa gitu. Nah. Memang di komen-komennya tuh pada nanya itu tekniknya bagaimana ya Mas? Iya. Cahaya ditembakkan Iya. dan hal-hal seperti itu. Kalau mungkin sekarang mungkin udah lebih banyak informasi. Bahkan kita launching di Jakarta itu juga banyak yang komen, ini editing ya? Ini post pro ya? Iya betul. Ya nanti. Lalu kita putar behind the scene-nya kan waktu itu. Betul. Oke. Terus bagaimana keterkaitan visual dengan musik menurut kalian? Kalau menurutku Hanes. visual dengan musik itu apa ya? Ya kayak suami istri. Jadi setiap teman-teman seniman musik membuat karya pasti akan mencari visual untuk apa namanya, entah cover albumnya, Betul. entah artworknya, Ya, atau ya, apa. ya. Kalau visual secara apa namanya live, kalau zaman dulu mungkin jatuhnya ke video klip langsung ya. Ya. Kalau zaman sekarang kan ada video lirik, ada Betul. macam-macam. Ya. Menurutku semakin kesini semakin kayak saling ketergantungan Ya, ya, ya. antara musik dengan visual itu kayak ya ketika kamu ngeluarin musik pasti kamu akan memikirkan visualnya kayak gimana Betul, betul. Ya, sesuai dengan apa isi musiknya. ya. Ya dan beberapa kali juga lepas kendali bikin visual untuk Shaggy Dog juga ya. Ya. Kayak video lirik terakhir Gilang bikinin buat ini ya, Cowboy Kota ya. Cowboy Kota, Dendang Harapan, Buat Dabyut juga. Dabyut. Ya. Jadi teman-teman yang misalnya mau ada video mapping di acaranya, acara apa aja ya bisa ya. Sunatan misalnya. Nanti mau di mapping di area-area yang menjadi fokus di dalam acara tersebut bisa. Layatan pernah? Layatan? Tuh Belum teman ya? saya pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah. Bukan layatan sih. In memoriam. Memperingati 100 hari meninggalnya bapaknya. Makamnya di mapping sama temen gue. Oh, siapa? Si Moyo. Oh. 100 hari apa berapa gitu. Pokoknya memperingati meninggalnya bapaknya. Terus dia bawa proyektor ke makam. Oh ya. Bikin konten ya, beneran. Itu dedikasi banget Dedikasi ya. Mungkin pingin mempersembahkan sesuatu yang spesial buat bapaknya ya. Ya. Kalau teknik atau teknologi yang paling canggih sekarang ini, waduh, udah banyak mapping, banget. Video mapping, apa ya? Mungkin itu Mas, sekarang ada beberapa itu semacam software, satu paket itu, dia bisa kayak auto mapping objek ya, jadi objek atau bangunan itu. Kita tentuin dulu titik proyektornya, terus ada 3D bangunan, nanti terus dia alignment otomatis dia udah lebih mempermudah. Oh, kalau sebelum ada software itu manual ya? Iya, masih geser proyektor. Ya. Marking. Ini mungkin secara teknis ini yang belum familiar buat orang awam ya. Terus banyak juga kan sekarang video mapping yang interaktif, misal pakai sensor terus Kinect gitu. Ya. Pernah lihat Skrillex ya? Ya. Mothership apa ya judulnya? Dia DJ terus badannya ditempelin sensor. Ya. Bisa dia keluar dia visualnya robot gitu. Ngikutin gerakannya dia. Ya. Di Indonesia belum ya itu ya? Udah banyak sekarang. Udah banyak ya? Udah banyak. Di sana udah dari dulu, di sini baru beberapa tahun belakang. Biasa ketinggalan 50 tahun. Oke. Terus jadi seberapa penting visual ini dengan musik? Jadi pada zaman sekarang ini. Kalau menurutku ya kayak menu utama. Ketika ada musik pasti akan ada visual. Iya. Entah itu visual secara live, entah itu ya kan dari dulu background visual itu selalu ada. Ketika ada acara misalnya 17-an atau apa. Pasti kan bikin
background panggung. Iya, Itu betul. kan sebenarnya secara tidak langsung itu sudah memikirkan visual untuk satu perform acara tersebut. Ya, hanya saja sekarang dibikin lebih Lebih menarik menarik, dengan lebih media canggih, yang ya. lebih banyak, bahkan sekarang ada LED yang transparan segala macam. Mungkin itu juga sekarang nambahin, jadi kayak lebih memberi experience bagi pendengar musik tuh. Jadi Ya, bukan hanya audio. ya audio visual itu kan Iya, lebih. betul. Aku juga pikir begitu ya. Zaman sekarang itu nggak bisa kayak dulu cuma sebagai musisi ya, cuma ngeluarin single audio aja gitu. Zaman sekarang ini. Bisa dijelaskan nggak sama simple aja, teknis menerjemahkan musik ke visual gitu tuh. Oke, let's say ada satu musisi bawa lagu A gitu. Teknisnya seperti apa sih? Yang paling gampang adalah Paling kita gampang. baca lirik dulu. Oh, baca liriknya. Iya. Lagu ini tentang apa? Kalau instrumen? Nah, kalau instrumen kita harus ngobrol sama si musisinya. Oh, Ini si musikmu ini ya. instrumen ini arahnya kemana nih? Vibe-nya seperti apa? Oke, Ini lebih ke sedih lagunya atau oh ini fun, ini seneng lagunya apa ceria. Nah dari situ bisa kita gali nih. Ya. Dari situ bisa keluar warna, bisa keluar bentuk. Oh iya itu kalau Mencari idenya seperti itu. tanpa lirik ya. Tanpa lirik. Kalau lirik kan udah jelas nih. lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Dia cerita tentang apa? Iya. Bisa nggak sebutin beberapa band yang pernah kerja collab bareng kalian gitu? Atau kalian pernah nggarapin visual mereka gitu? Yang jelas ya Segidok, Oh ya, terima kasih. Dabyut, ada Oh, tahun berapa ya Dabyut? Dabyut itu pertama kali kita main di Love Iya, di tahun Love itu kan. 2000 14 ya. Kalau nggak antara salah. 14-15. Iya. Dan Iya. itu juga pertama kali kita ketemu, masih ketemu ngobrol tentang Dabyut dan visual. Tentang video mapping gitu kan. Iya. Dan aku juga nggak ngerti gimana, dan hasilnya keren ya. Iya. Pecah banget ya. Terus siapa lagi? Segidok, Dabyut. Dabyut. Kalau aku ada Girl Gang, Mm-mm. ada Festivalis, apa? Morfem dulu sempat, Upstairs juga sempat. Terus ada Melby. Oh ya. Melby. Ya. Oke. Ya adalah beberapa lumayan. Pernah nggak disuruh bikinin visual untuk pemerintah gitu misalnya? Pernah. Nah, misalnya wajahnya let's say Jokowi gitu misalnya. Pernah ya? Pernah. Itu apa? Kalau salah bahaya itu. Ini saya tahu arahnya mau kemana. Jadi pernah buat pemerintah juga Pernah. ya. Terus ada klien yang paling aneh gimana? Pernah nggak nemu satu klien yang rewel banget mungkin atau aneh banget maunya gitu? Kita pernah kayak kena prank, bukan prank sih ya. Aku berdua sama dia ke Bandung waktu itu. Mas, ini ada acara gathering. Oke. Mapping bentuk bangunannya seperti ini. Kita udah bikin konten dari rumah. Ya. Kita berangkat ke Bandung mau mapping di dalam ballroom gitu. Hamin 3 jam medianya nggak ada. Oh. Terus ini kita wah, yang punya acara udah panik, udah mau nangis gitu. Iya apa screen. Bukan screen, dia bikin media kayak ini loh, Kak. Box apa? Oh iya. Terus kayak panggung. Iya. artistik panggung gitu loh. Oke. Nah itu ternyata baru dibikin dan belum jadi, hamin 3 jam. Akhirnya kita berdua bantuin. Ini ditutupnya pakai ini aja, kita bantuin. Itu kalau nggak bantuin ya paling nggak selesai. Ya, Sama itu sih Mas. Apa? Mapping paling aneh itu yang di Kediri. Oh iya, di Kediri. Mapping gua itu keramat itu tempatnya. Gua Kramat terus Di Kediri ya. Udah di situ. Mapping apa? guanya kamu Malam. mapping. Ini mulut guanya itu kayak ada apa? Tebing-tebing itu. Oh. Dan itu Sama emang, tulisan kan waktu itu. ya Ada tulisannya. Itu secara teknis susah ya? Sebenarnya bukan susah sih, cuman ini merindingnya kita itu. kok mapping di tempat kayak gini. Aneh rasanya. Nanti visualnya bisa bertambah kan? Lu. Iya. Kayaknya nggak bikin ini. Nah, iya. Terus softwarenya namanya apa? Kalau yang kita pakai dari dulu sampai sekarang itu ada Resolum. Dulu awal-awal ada Mapper, ada
Arkaos, cuma Arkaos kita jarang pakai. Terus yang paling familiar adalah Resolum softwarenya. Ya, siapa tahu kan ada yang mau Ya. belajar, ingin mengetahui lebih jauh tentang video mapping ini. Kenapa nggak buka sekolah aja, les, workshop? Nanti muridnya pada datang kita belum bangun. Seniman. Seniman. Oke. Saat ini apa nih proyek yang sedang digarap? Yang sedang digarap ini ada brand Moment, salah satu brand rokok. Terus ke depan juga ada gathering acara rokok juga. Masih di awal tahun. Ya. Sama kita lagi apply ke international festival. Di mana negaranya? Singapura. Di Singapura. Iya. Itu kapan? 2025. 2025. Semoga Semoga lolos. Kami yang ada di Dogias nih bangga. Lihat Siap. sepak terjangnya lepas kendali ini bisa sampai Rusia. Aku dioleh-olehin loh gelas waktu itu. Masih di rumah, Oh iya. masih belum diisi. Ya, semoga nanti ke Singapura jadi. Ya. Amin. Dan ya kita juga pengen tahu kenapa namanya lepas kendali. Nah itu dulu tuh awalnya aku sama temanku berdua. Oh, kamu orangnya apa mencerminkan pribadimu? Bukan? Nama itu kadang mencerminkan pribadi seseorang ya. Oh, lepas kendali, out of control gitu. Out of control. Apa gimana awalnya? Dulu berdua sama temanku mau ikut pameran, Ya. terus kita bikin kolektif tapi cuman berdua. Terus namanya apa ya? Akhirnya tersebutlah lepas kendali. Lepas kendali. Waktu itu masih bujang. Masih kuliah waktu Masih itu. kuliah. Wah, dengan lepas kendali logonya petir, Lodek tengkorak. Sekarang Terus kan udah berkeluarga. sekarang ada labsnya, lepas kendali labs. lebih halus. Lebih halus. Saya pikir terus diganti jadi terkendali misalnya ya. Terkendali dan belakang terkendali dan. Wah. Oh jadi seperti itu ya. Terus ini juga ya, kalian juga main di festival-festival musik di Indonesia. Iya. Pestapora kayak gitu. Pestapora, Joyland. Iya, Joyland juga ya. Ya, cuman beberapa ikut sama band. Main di festival. Tantangannya bagaimana? Misalnya di Pestapora lah katanya. Tantangannya ya kita misalnya Ucup nih rewel banget gitu. Misalnya kan ada macam-macam kan tantangannya. Untungnya Ucup gak rewel karena sudah nggak ngurusin festival dia. Oh iya. Tantangannya apa? Itu waktu di Pestapora itu satu band aja atau? Oh enggak, kalau waktu itu aku sama Gilang dapat satu stage untuk 3 hari. Ngurusin satu stage in-house. Oh jadi all performance. All performance. Ya tantangannya tuh sebenarnya malah santai ya, makanya kan kalau sekarang banyak band yang sudah bawa tim visual sendiri, kalau enggak dia mereka store. Oh, ke store konten, ya. Store konten. Kalian yang mainin. Gitu. Atau kalau yang udah bawa VJ sendiri, kita memfasilitasi untuk nanti mainnya di sini, outputnya ini segala macam. Oh, oke. Pokoknya ya, intinya bahwa lepas kendali, in charge bertanggung jawab untuk visual di stage itu. Stage itu selama 3 hari. 3 hari. 3 hari di situ. 3 hari. Kalian tidur di situ juga di area. Enggak. Pakai tenda. Tak pikir kan kadang kalau lihat di bawah panggung tuh ada yang pakai hemok. Hemok. Mas. Sebenarnya kalau yang kita ngurusin full itu malah Wild Ground. Wild Ground Fest. Oh ya. Itu semua panggung kita handle. Ya, buat kalian yang belum tahu, jadi ada satu festival di Jogja, semacam Pestapora lah ya, atau Synchronize, ya, tapi made in Jogja, ya, Mas Tebong, bikinannya Mas Tebong, ya namanya Wild Ground, dan waktu itu kalian juga pegang visualnya ya? Visualnya, full, ya 2 hari. 2 hari? Semua panggung. Saya gitu kok waktu itu blank ya visualnya. Sore soalnya. Oke. Jadi
menurutku jadi visual dan musik ini tidak bisa terpisah ya. Ya, menurutku Apalagi seperti itu. sekarang ini. Dan mungkin ada harapan ke depannya bagaimana seharusnya visual dan musik ini kolaps mungkin dari kalian. Ya, harapannya lebih banyak musisi yang mulai memperhatikan visualnya, Sadar visual. sadar akan visualnya, karena bagaimanapun itu kayak identitas musisi itu sendiri gitu. Ya. Apa yang akan dipertontonkan ke orang-orang itu dengan visual yang ada. Kadang kan juga pesan dari karya musik itu kan bisa disampaikan dulu lewat apa yang dilihat. Ya, Misal Ya. oh ada sebuah lagu terus oh gambarnya kok ini, gambarnya kok tengkorak itu berarti lagu Death metal. death metal. Ya, gambarnya semoga kok keluar pertama Ayah Lili, oh berarti kuliner. Keroncong. keroncong. Nah, berarti semoga juga dengan kita ngobrol di sini dilihat sama mungkin politisi nanti bisa mukanya gede banget di gedung apa gitu, silahkan bisa order di Lepas Kendali, misalnya ada calon bupati, calon apa ya bisa, tapi Bisa. boleh kan? Boleh. Maksudnya kan kalian menerima order apa aja, Ya. ada orang nyalon gitu, saya pingin wajah saya di mana gitu, di gedung apa gitu kan bisa ya, Bisa. mahal tapi Waktunya yang penting. yang penting ada waktunya. Oh iya, di objek apa, gedung atau apa yang paling gokil lah yang pernah kalian mapping itu apa? Sebutkan mungkin 2 gedung. Dulu ya Istana Negara. Istana Negara, Istana Negara pernah, BNI BNI, ya itu kan salah gede satu juga itu yang besar dan lumayan rumit. ya, BNI Jogja. Kalau yang kecil dan rumit itu adalah Tugu. Tugu Jogja itu malah rumit. ya karena kecil, mau dibikin Kecil apa gitu. terus medianya tuh mengerucut. Jadi ada banyak distorsi di situ. Ya malah susah ya kalau Malah kecil, susah. malah susah Malah ya. susah. Manusia pernah nggak mapping manusia? Pernah. Pernah ya. Kita pernah bikin video klipnya Blackwood. Itu kita mapping orang. Luar biasa. Itulah teman-teman kita dari kolektif Lepas Kendali, orang-orangnya kreatif, tidak banyak bicara, tapi yang bicara karya dan juga invoice-nya. Ngomong-ngomong suka gitar kan, aku sering lihat kamu ya gitaris loh, anak buahnya Raymond. Terus kalau aku main ke studionya Lepas Kendali, pasti lagi pegang gitar sambil pegang komputer, sambil garap, sambil gitar. Bikin lagu lah. Apa gitu misalnya. Ya judul Lepas Kendali Anthem. Kayak himne. Kayak himne. Enggak dulu kowe nyetel visual kok style sih. Lepas Kendali ya. Lagi. Ya, mungkin seperti itu, tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, Mas Hanes akan mengiringi aku nyanyi. Wah, sudah disiapin gitarnya loh. Mas Hanes. Gitarnya malah gitar. Gitarnya Raymond. Bang Re, pinjem ya Bang Re. Pinjem, bawa pulang, bisa transfer. Bawa pulang transfer. Wah. Bawa pulang nanti urusannya masing-masing. Lihat, kita bawa pick juga. Ini picknya Bang Re. Tuh ada tulisannya Raymond. Oh dicolong. Tak pikir bawa sendiri. Yo enggak no. Kemana-mana bawa pick. Kayak Dino Kimpli. Pas deh. Wah, Bambang, Mas Bambang. Iya, beng-beng. Kalau beli udah hidupin dulu dong volumenya. Pertama ini kita Olimpia lagi. Iya.
Us down on 6th Street. You know I was in trouble. I was much scared like the devil. Something burned deep inside me. Ran a third Puerto Rican. It got to compound house. When I play lonely pinball myself. Hanging at the corners on a big day, second of Broadway. Car passing by. Oke, terima kasih sudah mampir ke Hot Dog Show. Mungkin kali kita latihan dulu ya. Iya, latihan Kali dulu. latihan dulu, kamu gitar, Ngebas. ngebas, aku beneran sambil nyanyi. Boleh. Oke, sampai jumpa lagi di Hot Dog Show berikutnya. Terima kasih, all the best. Lepas kendali. Terima kasih. Thank you, Mas Thank you. Lalu ditunggu-tunggu apa saja yang baru tentang dia, mereka atau